Hai hai hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 42. Supir pribadi atau pengawalmu. Karya Via Raya. Sontak, Iko Sagon menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya. Ada apa? Apa kau butuh sesuatu? Atau kau masih merindukanku karena semalam kita tidak tidur bersama? Tanya Iko Sagon sekedar ingin memecah kecanggungan. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin tanya, kau ingin menu makan siang apa biar aku buatkan? Sangga Teona membuat Iko Sagon kecewa. Tidak perlu, kau istirahat saja di rumah. Kau boleh membawakanku makan siang setelah lehermu sembuh. Tolak Iko Sagon. Baiklah, balas Teona. Wanita itu berusaha keras menahan senyumnya karena merasa rencananya untuk menemui Wolf akan lancar tanpa hambatan. Jika ia pergi ke perusahaan lebih dulu untuk mengantar makan siang, sudah dipastikan akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Kalau begitu, istirahatlah dan aku akan langsung pergi ke kantor. Pamit Iko Sagon. Ya, hati-hati di jalan. Balas Teona mengangguk. Iko Sagon pun keluar dan Teona menghela nafas senang. Ia bergegas pergi ke ruang ganti dan memilih baju. Ia akan pergi berjalan-jalan sebelum akhirnya menemui Wolf di siang hari. Setelah selesai, ia keluar dan meminta Fox untuk mengantarnya ke sebuah pusat perbelanjaan. Fox menurut saja karena sudah menjadi tugasnya. Ia juga tidak lupa untuk memberitahu Iko Sagon. Nyonya Theo meminta saya untuk mengantarnya pergi ke pusat perbelanjaan, bos. Terus awasi dia dan lakukan tugasmu sebagai seorang pengawal. Baik, bos. Fox, kenapa tidak jalan juga? Tanya Teona. Iya, Nyonya, sahut Fox bergegas menyalakan mesin mobil dan melajukannya membelah jalanan. Entah sudah berapa lama mobil sampai di parkiran bawah tanah pusat perbelanjaan. Fox turun dan membukakan pintu untuk Teona. Kemudian ia berjalan mengikuti istri bosnya dengan jarak sekitar 2 meter. Sebenarnya Nyonya Theo mau beli apa sih? Kenapa sejak tadi hanya melihat-lihat saja? Tanya Fox dalam hati. Sejak sampai di pusat perbelanjaan, Teona hanya melihat-lihat saja. Entah itu di toko baju, tas, sepatu, aksesoris, dan toko lainnya. Bahkan sampai 2 jam berlalu, wanita itu masih belum membeli barang satupun. Ayo Fox, kita pergi, ajak Teona setelah merasa puas melihat-lihat. Hah? Apa, Nyonya? Terkejut Fox dengan mulut dan manik mata yang terbuka lebar. Bagaimana bisa Teona berjalan mengelilingi pusat perbelanjaan selama 2 jam dan tidak membeli barang satupun? Apa itu yang dinamakan dengan mencuci mata? Bukankah wanita itu tinggal pilih saja mau membeli apa? Jika wanita itu menginginkannya, seluruh isi pusat perbelanjaan bisa ia beli. Bahkan gedung pusat perbelanjaan sekalipun bisa dibeli dengan mudah sebagai istri dari seorang Iko Sagon. Ayo kita pergi. Aku ingin pergi ke restoran karena aku sangat lapar.
sahut Theona sambil melangkah ke depan. Baik Nyonya. Fox berjalan mengikuti Theona ke parkiran bawah tanah. Sepanjang perjalanan, ia masih tidak bisa memahami jalan pikiran wanita itu. Memiliki banyak uang, tetapi pergi ke pusat perbelanjaan sekedar melihat-lihat saja. Kau mau kemana? Tanya Theona karena Fox mengikutinya ke dalam restoran. Saya lapar juga, Nyonya. Bolehkah saya ikut makan juga? Alibi Fox padahal ingin mengawasi Theona sesuai perintah Iko Sagon sebelumnya. Oh, baiklah. Theona mengangguk dan kembali melanjutkan langkahnya. Baru saja masuk ke dalam restoran, ia melihat Wolf melambaikan tangan ke arahnya. Kemudian ia langsung pergi ke arah pria itu. Apa kau sudah lama menunggu? Tanya Theona. Tidak, aku juga baru sampai. Wolf menarik kursi untuk Theona. Dia siapa? Tanya pria itu sambil melirik ke arah Fox. Ini Fox, supir pribadiku. Theona menatap Fox dan berkata, kau boleh duduk di sana. Baik, Nyonya. Balas Fox lekas pergi ke meja yang ditunjuk oleh Theona, di mana jaraknya berbeda 1 meja dengan mejanya. Wolf menatap Fox tidak suka. Sebenarnya dia itu supir pribadi atau pengawalmu? Tanyanya. Supir pribadi, Wolf. Aku hanya tidak tega saja. Masa iya aku makan siang dan dia hanya menunggu di mobil? Bukankah dia juga manusia yang merasakan lapar? Jadi biarkan saja dan kita fokus saja pada diri kita sendiri. Jelas Theona. Baiklah, kau ingin makan apa? Wolf mulai mengabaikan Fox dan membuka buku menu. Pria itu memesan beberapa makanan dan minuman sesuai permintaan Theona. Kemudian sambil menunggu makanan datang, Wolf mulai bertanya tujuan Theona mengajaknya bertemu. Jadi, hal penting apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin membahas masalah pembicaraan kita sebelumnya, di mana kau mengutarakan perasaanmu. Theona menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak boleh menunda terlalu lama karena Wolf bisa salah paham. Untuk perasaanmu, maaf karena aku tidak bisa membalas. Aku memang sangat menyayangimu, tetapi hanya sebatas sahabat. Begini Theo, potong Wolf. Sebentar Wolf, biarkan aku menyelesaikan kalimatku dulu. Setelah itu, kau boleh mengatakan apapun. Theona tidak menerima celaan apapun dari Wolf dan pria itu pun mengangguk mengerti. Meski sudah tahu akan seperti ini yang Theona katakan, namun Wolf tetap merasa kecewa dan jantungnya seolah ingin berhenti berdetak. Aku tahu kau sangat mencintai suamimu, Theo. Sebenarnya, apa yang aku katakan sebelumnya tidak sungguh-sungguh. Aku melakukan itu karena ingin membantumu agar terlepas dari hubungan yang sama sekali tidak kau inginkan. Bohong, Wolf. Perasaannya pada Theona tidak pernah salah. Ia mencintai wanita itu lebih dari 10 tahun. Akan tetapi, ia tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Selain Theona yang tidak ingin merusak persahabatan mereka di masa lalu, ia juga sama tidak menginginkannya. Jadi, agar tidak ada kecanggungan, ia memilih untuk berbohong. Bersambung.
Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.